Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyatakan suasana di kabinet sudah tidak nyaman lagi. Para menteri yang mau menghadiri rapat kabinet harus diperiksa terlebih dahulu oleh petugas. Pengakuan Risma itu muncul di tengah spekulasi bakal mundurnya sejumlah menteri di kabinet dan pengumuman dari Menko Polhukam Mahfud MD bahwa dia secara resmi telah mengundurkan diri dari kabinet. Apakah Risma juga segera menyusul Mahfud MD mengundurkan diri? Pengakuan Risma itu diungkap oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto hari Selasa 30 Januari 2024 di Jakarta. Hasto mengaku bahwa Menteri Sosial Tri Risma hari ini bercerita kepadanya suasana kabinet pemerintahan Presiden Jokowi kini sudah tidak nyaman. Risma bercerita bahwa ia mesti diperiksa terlebih dulu sebelum rapat kabinet. Tidak dijelaskan ini diperiksa oleh siapa, oleh Pas Pampres atau oleh petugas protokol atau apa. Memang agak aneh kalau ada menteri mau rapat kabinet dan kemudian diperiksa. Mungkin kita bayangkan digeledah dulu gitu ya, atau dengan metal detektor oleh seorang petugas gitu. Hasto pun menyinggung tindakan Jokowi belakangan ini yang gencar menebar bantuan sosial bansos tanpa melibatkan Risma. Hasto menduga Presiden Jokowi sengaja tidak mengajak Risma karena statusnya sebagai menteri dari PDIP. Jadi ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama menteri sehingga mau rapat saja diperiksa. Waduh, sudah berlebihan, kata Hasto. Risma, kata Hasto, khawatir soliditas menteri-menteri Jokowi tidak lagi seperti dulu. Pernyataan Hasto itu menjadi sebuah perkembangan terbaru yang menarik tentang rencana mundurnya sejumlah menteri dari kabinet Jokowi. Banyak pengamat yang tadinya menduga PDIP itu akan segera menarik mundur para menteri di kabinetnya menyusul pengunduran diri dari Mahfud MD. Apalagi belakangan ini kan Mahfud mengungkapkan bahwa pengunduran dirinya diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya ekonom senior dari Fakultas Ekonomi UI Faisal Basri itu dia mengaku dia mendengar ada 15 menteri Jokowi yang akan mundur dari kabinet. Dua di antaranya ini adalah pemegang posisi kunci di kabinet, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Yang satu adalah bendahara negara, yang satu ini adalah penanggung jawab terhadap proyek-proyek infrastruktur Presiden Jokowi dan juga termasuk ibu kota Nusantara. Politisi PDIP Deddy Sitorus, maka itu dengan gamblang dia menyebut ada 5 nama ini yang akan mundur dari kabinet. Yang pertama tadi selain Sri Mulyani dan juga Basuki, Menteri Keuangan dan Menteri PUPR, itu Menteri Keuangan Budi Karya Sumadi juga disebut akan mengundurkan diri. Begitu juga dengan Menlu Retno Marsudi dan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki. Di tengah isu bakal rame-ramenya gelombang pengunduran diri menteri dari kabinet itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahkan malahan membantah bahwa PDIP akan menarik para menterinya dari kabinet. PDIP menempatkan tugas-tugas negara tetap untuk dijalankan oleh menteri-menteri PDIP yang menjadi pembantu dari Pak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan juga tugas-tugas di dalam memenangkan pemilu, kata Hasto saat ditemui di Media Center tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud di Jakarta itu hari Rabu tanggal 17 Januari 2024. Dia mencontohkan menteri dari PDIP seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi dan Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, tidak pernah memiliki catatan tidak netral. Karena itu beliau mengemban tugas yang sangat penting untuk menjaga netralitas birokrasi, kata Hasto. Tidak mundur saja banyak intimidasi, apalagi kalau kemudian mundur akan semakin banyak penyalahgunaan kekuasaan. Jadi ini memang untuk mengawal pemilu yang demokratis. Waktu itu Hasto mengajukan argumen semacam itu. Apakah keputusan DPP PDIP ini tidak akan menarik mundur para menterinya sekarang ini sudah berubah? Dengan menyatakan bahwa Risma tidak nyaman karena tidak ada lagi kepercayaan dari Presiden, konsekuensi logisnya ya Risma harus mengundurkan diri. Untuk apa dia tetap berada di kabinet bila tidak lagi dipercaya oleh Presiden? Menteri adalah pembantu Presiden atas dasar kepercayaan. Secara kasat mata seperti juga diakui oleh Hasto kan Jokowi memang tidak lagi mempercayai Risma dan tentu dalam hal ini berarti satu paket ya dengan PDIP.
Selain tidak lagi percaya dan mengambil alih tugas Risma sebagai Mensos, Jokowi juga sangat jelas membuka front pertempuran dengan PDIP dengan terus-menerus mengobok-obok Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta sebagai kandang banteng. Jokowi saat ini terus-menerus berkeliling Jawa Tengah dan DKI, terus-menerus berkeliling Jateng dan DIY, bagi-bagi bansos, bagi sertifikat, menginspeksi dan mengambil alih jalan rusak dan banyak kegiatan-kegiatan lain yang sebenarnya cemen, remeh-temeh ya, termasuk main bola. Safari Jokowi di Jawa Tengah dan DIY ini haruslah dilihat sebagai upaya Jokowi berkampanye untuk kepentingan pencalonan anaknya Gibran yang bersama Prabowo maju pada Pilpres 2024 dan juga kepentingan putranya yang lain, Kaisang Pangarep yang kini menjadi Ketua Umum PSI. Gibran sangat yakin bisa merebut Jateng dari Ganjar dan Mahfud. Sementara Kaisang juga bertekad untuk merebut dan mengubah kandang banteng Jawa Tengah itu menjadi kebun mawar. Jadi jelas ini adalah perang terbuka dari Jokowi. Karena itu muncul berbagai penolakan terhadap kunjungan Jokowi. Ketika berkunjung ke Salatiga bersama Nyonya Iriana, itu Jokowi disambut teriakan Ganjar Mahfud dan kemudian Iriana membalasnya dengan acungan dua jari, salam dua jari dari mobil kepresidenan, dan ini membuat geger. Di Wonosari, Gunung Kidul, kader PDIP dipukul petugas karena dia membentangkan sebuah spanduk yang bertuliskan selamat datang Pak Jokowi di Wonosari. Kami sudah pintar dan kami pilih Ganjar. Peristiwa itu geger sekali sekarang ini ya. Dengan menggunakan bansos dan BLT sebagai instrumen utama kampanye, merebut kantong suara di Jawa Tengah dan Yogyakarta, maka Jokowi ini bukan hanya meninggalkan Risma, tapi juga mempreteli kewenangan dan tugas dari Mensos. Istana beralasan bahwa tidak dilibatkannya Risma karena berkaitan dengan pembagian beras bansos yang dilibatkan adalah instansi terkait, Bulog dan Badan Ketahanan Pangan Nasional. Namun faktanya para menteri yang jadi Ketua Umum Parpol pendukung Gibran seperti Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto yang jadi Menko Perekonomian dan juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang sekarang ini juga menjadi Menteri Perdagangan itu terlibat dalam pembagian bansos. Jadi sangat jelas alasan istana dicari-cari. Karena itu saya kira wajar bila Risma merasa tidak nyaman dan tidak dipercaya lagi. Selain tidak dipercaya dengan tidak melibatkan Menteri Sosial Risma dalam pembagian bansos, Jokowi sesungguhnya telah memotong akses PDIP untuk memanfaatkan bansos sebagai instrumen politiknya untuk memenangkan pemilu legislatif dan juga Pilpres. Jadi akan sangat aneh kalau PDIP masih bertahan di kabinet. Seharusnya tidak ada pilihan lain bagi PDIP, ada 6 orang menterinya di kabinet, Mensekap Pramono Anung, kemudian Menteri PUPR Basuki, Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas, Mensos Risma Tri Harini, kemudian Menkumham Yasona Lali, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bintang Pospa Yoga untuk mundur. Dengan mereka mundur menyusul Mahfud, maka hal itu bisa membuat goyah istana dan memecah perhatian Jokowi sehingga dia tidak bisa lagi hanya fokus berkampanye terus-menerus seperti sekarang ini. Mahfud MD dari Lampung Tengah itu hari ini menyatakan sudah menyiapkan surat pengunduran diri secara resmi kepada Presiden Jokowi dan tinggal begitu dapat waktu akan segera diserahkan. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya berada di Pura Wulundano, Lampung. Saya ada di tengah pura ini, ada di tengah Danau Tirta Gangga, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Nah, hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari itu kan saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur.
termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat, dan itu harus disusun melalui pembicaraan-pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Nah, kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu? Yaitu tadi, karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah, itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau. Dan saya akan melaporkan saya sudah selesai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mahfud mengakui telah menemui Mensesnek Pratikno untuk menghadap Jokowi dan menyerahkan secara langsung surat tersebut. Namun karena Jokowi itu sibuk berkampanye, secara walaupun tidak resmi itu di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, ya dia tidak bisa segera bertemu. Kalau cuma nanggung saja manuvernya dan cuma bilang tidak lagi nyaman di kabinet, ya nggak ada gunanya. Jokowi akan terus-menerus merasa tetap di atas angin kalau kerjanya Hasto, sekjen DPP PDIP, cuma curhat saja ke media. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.